Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbis sayyi'atal hasanah tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanah. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, kembali khatib mengajak semua jamaah untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap pekan kita dengarkan nasihat ini. Mari kita tegaskan lagi bahwa takwa mempunyai banyak dimensi. Kalau kita lihat, takwa mempunyai dimensi spasial. Kata Nabi, kita diminta untuk bertakwa dimanapun kita berada. Kemudian juga punya dimensi temporal, waktunya, kapanpun sampai maut menjemput kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga tidak ada ruang, waktu maupun ruang tempat kita boleh tidak bertakwa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di kesempatan yang baik ini, mari kita mentadaburi satu fenomena yang ada di sekitar kita. Kalau hadirin yang mulia ditanya berapa kali dalam satu hari menyentuh ponsel atau HP, jawabannya beragam. Sebuah studi dilakukan di Amerika Serikat, ternyata rata-rata kita menyentuh handphone atau ponsel lebih dari 2000 kali setiap hari, sejak bangun tidur sampai tidur kembali. Lebih dari 2000 kali menyentuh ponsel. Nah, kita ingin melihat apa dampaknya. Saya khotib ingin memulai dengan 3 cerita yang insya Allah bisa memantik kesadaran kita. Cerita pertama terkait dengan seorang remaja putri di Amerika Serikat. Ketika pandemi, ingin mengurangi berat badan, diet. Umurnya baru 14 tahun, dan akhirnya sang remaja putri ini menonton video di TikTok, Instagram, terkait kiat bagaimana melakukan diet. Mulai dari jogging, menu sehat, sampai latihan ringan di rumah. Namun tanpa disadari, algoritma media sosial mempelajari perilakunya. Dan setelah dia lama melihat video diet, video itu berulang-ulang, maka kemudian dia menyukai konten yang lain, yaitu konten tubuh yang ideal. Lini masanya berubah, yang tadinya ingin diet saja akhirnya masuk ke konten diet ekstrim dan mengubah standar terkait dengan tubuhnya. Dia mulai membenci tubuhnya karena tidak seperti yang dia lihat di media sosial yang sangat langsing. Dia ingin seperti itu, sehingga akhirnya dia mempunyai masalah kesehatan mental karena tubuhnya dirasa kurang baik dan mengalami disorder makan.
anoreksia, kalau makan kemudian dimuntahkan kembali. Dari konten yang tadinya diet, kemudian terus dipelajari algoritma sampai konten yang sangat ekstrim. Dan ini bukan kisah yang pertama, masih banyak kisah yang lain. Media sosial, algoritmanya tidak mengetahui kesehatan mental kita. Ini cerita yang pertama. Kemudian yang kedua, ini seorang mahasiswa di Eropa. Waktu itu dia mendapatkan tugas dari dosennya untuk memahami konteks geopolitik global. Kemudian dia akhirnya menonton banyak video dokumenter geopolitik. Apa yang terjadi kemudian? Yang tadinya bermula dari video yang sifatnya akademik, kemudian lama-kelamaan masuk ke video yang lebih provokatif. Kemudian video yang lebih keras, sampai teori konspirasi dan propaganda ekstrim. Dan video membawa dia pelan-pelan sampai konten yang sangat ekstrim. Yang seperti ini sering disebut dengan efek lubang kelinci. Ketika kelinci masuk lubang, maka dia penasaran masuk sampai lubang yang terdalam tanpa disadari. Karena ekstremisme, sikap-sikap yang ekstrim itu tidak datang tiba-tiba, selalu datang pelan-pelan, langkah demi langkah. Karenanya seperti yang dikabarkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkah setan. Artinya apa? Bertahap. Kalau dalam konteks media sosial, klik demi klik. Ini cerita yang kedua. Kemudian cerita yang ketiga, seorang profesor dari Stanford University ingin meneliti dengan cara membagi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang diminta untuk mematikan handphonenya. Terus kemudian yang kedua adalah kelompok yang diminta untuk meletakkan handphonenya di meja dan tidak menggunakan. Apa yang ditemukan oleh profesor tersebut? Ternyata orang yang meletakkan handphone di dekatnya, meskipun tidak disentuh, itu mengalami penurunan kapasitas konsentrasi, mengalami penurunan memori kerja, dan juga penurunan kinerja kognitif. Mengapa? Karena keberadaan handphone di dekat itu ternyata menyerap energi, menahan dorongan untuk membuka handphone. Nah, apa yang kita bisa pelajari, hadirin yang mulia, yang dimuliakan Allah? Paling tidak ada beberapa hal yang kita pelajari dari tiga kisah tadi. Yang pertama, media sosial, internet sudah mencuri perhatian kita. Kita tidak lagi khusyuk, karena yang dilihat, yang diingat, yang ingin dilakukan adalah memeriksa apakah ada komentar baru, apakah ada notifikasi baru, apakah ada pesan masuk, dan seterusnya dan selanjutnya. Jadi perhatian kita, atensi kita sudah teralihkan. Kemudian yang kedua, emosi kita dipermainkan. Sebuah riset menemukan yang dilakukan oleh profesor di MIT bahwa berita palsu itu lebih cepat menyebar dibandingkan informasi yang benar. Mengapa? Karena yang dimainkan adalah emosi. Ketika seseorang sudah tersentuh emosinya, maka dia akan cepat bereaksi, entah meneruskan, entah marah, entah mencari informasi lanjutan. Dan ketika itu dilakukan, maka amplifikasi pesan menjadi sangat tinggi. Di ruang pencarian menjadi tinggi tempatnya,
dan semakin banyak orang ingin melihat, semakin banyak orang ingin menyebarkan. Penggunaan media sosial, handphone yang tidak terkendali bisa memainkan emosi kita. Ujungnya apa, hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Ujungnya adalah kita akhirnya kehilangan kepemimpinan diri. Kita tidak lagi bisa mengendalikan diri kita, karena diri kita dikendalikan oleh orang lain melalui algoritma yang ditanam di banyak aplikasi media sosial. Mulai dari scroll, klik, kita bereaksi sampai membagikan. Inilah yang disebut sebagai habit loop. Jadi putaran yang akhirnya lama-lama menjadi kebiasaan. Nah, kemudian jika itu yang terjadi, maka kita punya masalah. Karena apa yang kita bayangkan, kita lakukan dengan sukarela, dengan sadar, seringkali bukan demikian adanya. Perilaku kita diarahkan oleh algoritma. Ketika misalnya ada gempa bumi, aplikasi kita bunyi, kita diminta menandai, saya selamat. Ketika ada kampanye online di media sosial, kita ikut-ikutan terlibat di sana. Kita tidak lagi menjadi manusia merdeka, karena tanpa sadar perilaku kita, opini kita dikendalikan oleh algoritma media sosial. Ketika jamaah misalnya ingin mencari suatu barang lewat sebuah platform media sosial, mencari katakanlah jaket kulit, maka jangan heran ketika jamaah dalam sekian hari ke depan akan disodori iklan jaket kulit. Karena perilaku kita secara daring itu dimonitor dan itu dicatat, kemudian digunakan sebagai umpan algoritma yang bisa memprofil kita, mendeteksi kita bagaimana keseharian, bagaimana preferensi kita. Jadi semua perilaku kita menggunakan layar handphone, laptop, selama terkoneksi dengan internet itu dicatat dan disimpan, dikapitalisasi. Untuk apa? Untuk menahan kita supaya jangan cepat meletakkan handphone. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jika itu yang terjadi, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Ada banyak, beberapa diantaranya bisa kita bagikan dalam khotbah singkat kali ini. Yang pertama adalah kita harus mulai belajar kembali memimpin perhatian. Kita harus bisa mengendalikan perhatian kita. Jangan mudah terkecoh, jangan mudah teralihkan. Mengapa? Karena teknologi termasuk internet, media sosial, lewat handphone itu punya efek candu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam keseharian kita ada dua hal. Ketika orang yang memanfaatkannya itu disebut dengan users, pengguna, bukan consumers atau pelanggan atau konsumen. Yang pertama adalah drug users, pengguna obat-obatan. Yang kedua adalah information technology users dan turunannya, computer users, social media users, mobile phone users. Mengapa? Karena keduanya, obat-obatan dan teknologi informasi dan semua turunannya punya efek serupa, yaitu efek candu, ketagihan. Nah, sehingga ini menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana kita mulai belajar kembali memimpin perhatian kita supaya tidak mudah teralihkan. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melatih kembali kepemimpinan informasi.
Kita harus punya ketahanan informasi. Tidak mudah percaya pada informasi, tidak mudah menyebarluaskan tanpa tabayun, apalagi sampai kita memproduksi konten-konten yang itu tidak benar adanya. Kita masih ingat beragam cerita, banyak konten-konten yang tidak benar diproduksi punya dampak yang luar biasa. Misalnya ada sebuah warung difitnah melalui media sosial bahwa daging bakso yang digunakan berasal dari tikus. Meskipun sudah ada klarifikasi, tetap saja warung itu akhirnya juga tutup. Di Malaysia ada seorang nenek diisukan bahwa dia bagian dari komplotan penculik anak-anak. Apa yang terjadi? Si nenek tidak berani keluar rumah meskipun berita yang ada bukan berita yang faktual. Sehingga sebagai muslim kita perlu belajar kembali ketahanan informasi. Jangan mudah menyebarkan berita yang tidak benar, jangan ikutan dan tidak perlu terjangkit sindrom FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan kereta, takut tidak menjadi yang pertama. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adalah kepemimpinan emosi. Bagaimana kita belajar lagi mengendalikan emosi kita. Emosi sering menjadi komoditas dan itu dimainkan untuk banyak hal, tidak hanya untuk pemasaran produk, pemasaran jasa, tapi juga digunakan ketika musim-musim pemilihan presiden, pemilihan legislatif, digunakan untuk memengaruhi emosi kita. Dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia, juga terjadi di banyak pojok dunia. Ketika emosi manusia dipermainkan tanpa disadari. Kenapa? Karena marah bagi pemilik platform itu sesuatu yang menguntungkan. Ketika orang marah, maka menjadi lebih viral. Ketika viral, maka semakin banyak orang mengakses. Ketika banyak orang mengakses, maka engagement mereka dengan layar semakin lama. Dan itulah ekonomi atensi. Bagaimana uang didapatkan untuk menahan, dengan cara menahan orang selama mungkin menatap layar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika itu terjadi maka tunda respons. Kalau ada berita yang menurut kita memancing emosi kita, jangan buru-buru direspons. Tunda 10 menit, 15 menit, dicerna dulu. Jangan tiba-tiba langsung, ternyata kemudian akhirnya apa? Kita merasa terlanjur, meminta maaf. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, informasi yang sudah menyebar karena tadi kita emosi, tidak mungkin lagi bisa kita koreksi dengan mudah. Mengapa? Seperti anak panah, ketika sudah melesat dari busurnya, maka sang pemanah tidak lagi bisa mengendalikan di mana anak panah itu akan mendarat. Sehingga mengoreksi informasi yang salah tidak serta-merta bisa menghapus semua jejak yang sudah ada. Bisa jadi kita sudah menghapus dari akun Facebook kita, akun Instagram kita, akun TikTok kita, tapi siapa yang bisa menjamin tidak ada yang melakukan screenshot, tidak ada yang sudah membagikan, tidak ada yang sudah mendownload dan sebagainya. Sehingga dengan demikian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita akan belajar bagaimana tadi satu, melatih kepemimpinan atensi, melatih kepemimpinan informasi, dan yang ketiga adalah melatih kepemimpinan emosi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah bagian khutbah yang pertama, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wal ayati wa dzikril halim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu wala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi ada 3 masalah yang itu tanpa sadar menghantui kita sehari-hari. Kita terlibat di sana, yaitu kita disita perhatiannya, kita dipermainkan emosinya, dan kita akhirnya kehilangan kepemimpinan diri. Kita tidak lagi menjadi manusia merdeka karena apa yang kita lakukan seringkali kita anggap itu adalah kemerdekaan kita, pilihan sadar kita, pilihan sukarela kita. Ternyata itu tidak selalu benar, karena ekonomi internet, ekonomi media sosial adalah ekonomi atensi dengan memainkan perhatian kita. Di akhir khutbah, mari khotib mengajak jamaah yang dimuliakan Allah untuk sejenak bersimpuh, memfokuskan pikiran, merendahkan hati dengan penuh harap, berdoa pada Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Pengampun, Maha Pengabul doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma idfa' 'annal ghala wal bala wal waba wal fasha wal munkara wa suyuf al mukhtalifah wasyada'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadza khasah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.